Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Putri dengan NIM 2409 dari kelas A tahun angkatan 2024. Nah, jadi sini saya akan memaparkan rancangan basis data saya dengan tema sistem manajemen katalog dan juga kasir thrift. Yang dimana rancangan ini itu dibuat untuk mengintegrasikan data penting dalam skema bisnis thrift agar pengelolaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan juga konsisten. Nah, langsung saja di sini ada sedikit judul yang saya buat sendiri, yaitu The Second Chapter Store. Judul ini sengaja saya ambil hanya untuk rancangan basis data pada hari ini. Selanjutnya ini ada latar belakangnya, yang dimana latar belakang di sini ialah mengenai perkembangan bisnis thrift store yang menuntut pencatatan data yang cepat dan akurat. Hal tersebut dikarenakan banyak saya temui bahwasanya transaksi harian di toko-toko ataupun tempat bisnis thrift itu sangat banyak. Nah, jikalau pencatatannya itu masih manual, nah otomatis data-datanya itu akan mudah tercecer dan juga laporannya menjadi susah untuk disusun. Nah, oleh karena itu di sini basis data hadir sebagai solusi untuk menyimpan dan juga mengolah suatu informasi agar lebih terstruktur dan juga aman. Selanjutnya di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk identifikasi masalahnya, yang dimana permasalahan utama yang muncul ialah karena data pelanggan itu tidak terhubung dengan karyawan yang melayani. Ini sering saya dapati bahwasanya karena pencatatannya itu masih manual, jadi tidak terdigitalisasi. Oleh karena itu toko ataupun tempat bisnis itu tidak ada pencatatannya tersendiri mengenai banyaknya pemasukan ataupun banyaknya pengeluaran yang terhubung dengan karyawan yang melayani. Selain itu juga kadang banyak ditemui bahwasanya banyak stok produk itu tidak tercatat dengan secara real time ataupun ketika pelanggan selesai men-check out atau selesai bertransaksi, stok produk itu tidak tercatat secara langsung oleh para karyawan. Oleh karena itu kadang terjadi kehabisan stok produk secara tiba-tiba karena detail pembelian pelanggan yang sulit untuk dilacak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pencatatan secara yang efisien tadi. Oleh karena itu membuat pembelian pelanggan itu tidak dilacak dan juga banyak terkena resiko duplikasi dan juga tidak konsisten datanya. Selanjutnya ada studi kasusnya di sini, di mana lingkup yang saya ambil ialah di dalam thrift business, di mana yang saya ingin di sini tuh ialah sistemnya perlu untuk dapat mencatat data karyawan, data pelanggan, data produk-produknya, dan juga data hasil transaksi. Nah, selain itu, sistem juga perlu untuk mendukung berbagai metode pembayaran serta pencatatan secara detailnya, sehingga lebih detail produknya itu nanti bakal dibeli atau dibahas atau masuk ke dalam pencatatan setiap transaksi. Selanjutnya di mana ini ada tujuan dalam merancangkan ini, di mana tujuannya yang pertama ialah untuk mengintegrasikan data dari antar entitas dan juga skema bisnis thrift, terus juga untuk mempercepat proses transaksi dan juga meminimalisir adanya kesalahan dalam catatan. Selanjutnya juga ada menjaga keamanan dan juga konsistensi data dengan primary key dan juga foreign key. Jadi nanti akan ada ID yang penting dan juga ID tambahan yang saling berintegrasi. Selanjutnya juga ada untuk mendukung pelaporan stok barang dan juga penjualan yang akurat pastinya. Jadi langsung saja ke tabel pertama, yaitu ialah tabel karyawan, di mana fungsinya itu untuk mencatat siapa aja sih yang ngelayanin si pelanggan ini dan untuk mencatat alur dari transaksi para pelanggan. Nah, di mana atribut itu ada pastinya ID karyawan, nama si karyawannya, posisi dari si karyawannya, lalu juga shift kerjanya, dan juga username dari si karyawan. Selanjutnya itu ada tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan ini fungsinya untuk menyimpan identitas pembeli agar terhubung ke karyawan yang juga melayani. Jadi atribut itu ada pastinya ada ID pelanggannya, ada nama si pelanggannya, ada kontak ketika pelanggan itu memutuskan untuk bekerja sama. Selanjutnya juga ada alamat, tanggal daftarnya, dan juga FK si karyawan yang melayani.
Lalu lanjut ke table produk, di mana table produk ini fungsinya untuk memperlihatkan atau fungsinya sebagai katalog dari si barang thriftnya tadi. Jadi di table produk inilah tempat kita untuk menginput berbagai produk-produk yang tersedia, produk-produk yang memang ada dalam bisnis kita, dimana atribut itu ada IDC produk, lalu juga ada nama produknya, kategorinya itu entah sepatu, baju, atasan, bawahan, segala macam. Terus juga ada ukurannya, kondisinya itu apakah masih baru ataupun second. Kemudian juga ada mereknya, kalau misal beberapa merek, dan juga harga, stok, dan juga di sini ada deskripsi paling akhir. Selanjutnya juga ada table yang keempat, yaitu table transaksi, di mana fungsinya itu untuk mencatat penjualan dan juga dari layanan si karyawan. Atributnya udah pasti ada ID transaksinya, terus juga ada FK dari pelanggan, dari juga ada FK dari karyawannya, karena transaksi ini adalah salah satu table inti yang menghubungkan antara si pelanggan dan juga karyawan dan juga nanti ke produknya. Dengan dia juga mencatat total harga dan juga metode pembayarannya. Nah, selanjutnya juga ada table detail transaksi, di mana detail transaksi ini sama, dia tuh menghubungkan antara transaksi tadi dan juga produk. Nah, jadi atributnya itu ada ID detail, FK transaksi, FK produk, dan juga jumlahnya, subtotalnya. Jadi dia yang lebih mencatat lebih dalam atau mencatat lebih detail lagi terkait si transaksi tadi. Nah, terus juga ada subtotal, catatan item, dan juga tanggal dari transaksinya itu. Jadi fungsinya itu pasti untuk menghubung transaksi dan juga produk. Selanjutnya juga ada alur sederhana, di mana alur sederhananya karyawan akan melayani pelanggan ketika pelanggan datang ke dalam bisnis skema. Selanjutnya juga ada pelanggan yang memulai untuk memilih produk. Selanjutnya pelanggan melakukan transaksi, lalu transaksi di sini akan tercatat ke dalam detail transaksi, dan detail transaksi akan lanjut untuk ke memperbarui ataupun mengupdate produk yang ada atau yang tersisa. Jadi setelah dari apa yang sudah saya paparkan tadi, ini adalah manfaat-manfaat dari skema bisnis yang ada. Jadi untuk manfaat yang pertama udah pasti ada dapat mencatat data dengan rapi dan juga lebih aman. Selanjutnya juga ada stok barang menjadi lebih terpantau, transaksinya akan menjadi lebih jelas dan juga semakin detail. Lalu juga ada laporan cepat untuk manajemen. Jadi dengan adanya semua hal bisnis berbasis data tadi, jadi dengan adanya rancangan basis data tadi, itu dapat mempermudah kita ketika kita memiliki suatu skema bisnis. Jadi pencatatan keuangannya menjadi lebih rapi, lebih efisien, lebih cepat, tidak memakan waktu, dan juga pastinya tidak akan memperibet diri kita sendiri. Jadi ini dia kesimpulannya. Di mana kesimpulannya ialah rancangan basis data sistem manajemen katalog dan juga kasir thrift ini berhasil mengintegrasikan karyawan, pelanggan, transaksi, produk, dan juga detail produk dalam satu skema yang efisien, konsisten, serta mendukung pengelolaan data dan juga pelaporannya. Terima kasih saya sampaikan, mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.